Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Barli Halim dari SMK Negeri 3 Jakarta. Yang pada video kali ini saya menampilkan mengenai pengelolaan kas kecil. Di sini saya berperan sebagai sekretaris di PT Halim Teknologi. Selamat menyaksikan. Halo, dengan Pak Barli, bisa ke ruangan saya Pak sekarang Pak. Ditunggu ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana Pak Barli kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat hari ini? Iya. Iya Pak, ini Pak berkaitan dengan laporan kas kecil bulan September ini. Kira-kira berapa pengeluarannya ya Pak ya? Oh, untuk pengeluaran September ini ya Pak ya? Iya. Kalau begitu akan saya rekap untuk biaya pengeluaran selama 1 bulan ini. Nanti jika selesai langsung saya kasih ke Bapak ya Pak. Ya, saya mohon rekap ya Pak laporannya. Saya tunggu segera Pak. Ya siap Pak. Saya lakukan segera Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk tugas demonstrasi kali ini, saya akan meneruskan sesuai dengan instruksi pimpinan bahwa saya akan membuat laporan kas kecil. Kita gunakan aplikasi adalah pengolah angka, yaitu aplikasi Excel. Kita buat seperti ini, ya, blank dokumen. Yang pertama adalah kita harus bisa mengurutkan secara kronologis semua transaksi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sudah kita kumpulkan, dan juga melalui jurnal harian dari catatan transaksi yang kita peroleh. Langkah berikutnya adalah kita buat laporannya, yaitu laporan kas kecil dari kita tulis nama PT kita, PT Halim Teknologi. Ya. Kita buat sini laporan kas kecil periode bulan September 24. Ya. Kemudian kita buat tabelnya. Di sini ada kolom bentuk. Tanggal 1 September kita mendapatkan dana kas kecil ya. Ini tanggal 2. Teks. Kita tulis di sini. Uraian adalah
Jadi di sini kita bisa mengetahui jumlah pengeluarannya sebesar 9.250.000, kemudian eh, sisa saldo kita bisa kita jumlahkan di sini dengan rumus sum ya, belum tutup, kita enter 10 juta sehingga sisa saldo adalah kita tinggal mengurangi saja. Nah, 9 juta, 10 juta dikurangi dengan jumlah pengeluaran yaitu 750.000, sehingga saldo yang diimpres ya untuk periode bulan berikutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1 Oktober adalah dengan menambahkan saldo yang kurang yaitu sebesar 9.500.000. Inilah saldo yang kita impres pada bulan berikutnya. Bilkis. Ya, seperti inilah bentuk tampilan kas kecil melalui Excel yang akan kita laporkan kepada pimpinan kita. Setelah kita membuat laporan kas kecil tadi adalah kita mengamankan data yang kita buat. Data yang kita buat ini harus kita amankan agar data atau laporan kas kecil yang sudah kita buat itu tidak bisa dibuka oleh orang lain atau orang lain mengubah data yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan menggunakan pengunci folder yang sudah kita pasang di aplikasi yang ada di sini. Ya, yang pertama di sini adalah laporan kas kecil yang saya taruh di sini. Kemudian ternyata datanya di lock ya, tidak ada. Ya. Kemudian kita tinggal mengklik fitur lock di sini dengan password yang sudah kita buat. Saya sudah membuat password, misalnya saya buat password seperti ini. Saya enter, maka akan muncul folder kas kecil yang sudah saya siapkan. Kemudian apabila setelah selesai saya mengubah atau mengedit data kas kecil, saya tinggal mengunci locker ini dengan ketik kata kunci yang sudah saya simpan, sehingga folder saya aman dari tindakan pencurian data. Seperti itu. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah saya baik, Pak. Ya. Gimana Pak? Gimana? Ini Pak, saya ingin melaporkan mengenai kas kecil yang Bapak minta kemarin. Sudah saya buat rekapan datanya Pak, ini Pak. Ya, jadi selama di bulan ini kita mengeluarkan beberapa biaya, diantaranya sebagai berikut. Ada biaya untuk konsumsi, biaya untuk pembelian tinta dan sebagainya macamnya. Sehingga kita punya saldo terakhir itu sebesar 750.000. Otomatis diimpres pada bulan berikutnya Oktober sebesar 9.250.000 karena kita menggunakan sistem impres ya Pak. Ya, jangan lupa nanti bawa tanda tangan. Ya, kemudian di belakangnya mungkin ada sedikit contoh bukti kas kecilnya Pak di belakang. Oke, ini kwitansinya, oke. Ya. Sudah. Oke.
Ini mohon dirapikan kembali ya Pak ya, bisa dilaporkan dan bisa dijilid Pak. Oh iya, siap. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak Barli. Iya, saya lanjut dulu Ya, lagi, Pak. sehat selalu Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baik, setelah kita membuat laporan kas kecil dan kita sudah melaporkan kepada pimpinan, perintah selanjutnya adalah kita ditugaskan untuk membuat atau melaporkan untuk pajak perusahaan serta melampirkan dokumen-dokumen pajak tersebut serta menyimpannya. Nah, sebelum langkah pertama yang kita lakukan untuk pelaporan pajak adalah kita dengan mengunjungi website lapor pajak, ya. Lapor pajak ini kita masukkan nomor NPWP serta kata sandi yang sudah tertera, ya. Kemudian masukkan nomor atau kata sandi yang di sini. Kita login. Ya. Maka akan muncul identitas perusahaan kita di sini. Kemudian kita langsung ke menu bayar. Di sini bayar bisa melakukan e-billing ya untuk perusahaan, ya, untuk melakukan pelaporan pajak, ya, sebagai berikut, ya. Untuk laporan pajak secara pribadi kita bisa menuju kepada menu lapor di sini, lapor, kemudian kita mengisi e-form seperti ini, ya. Kita buat SPT-nya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, maka kita akan masuk ke pajak pribadi. Apakah Anda suami istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ya. Nah, di sini ada tulisannya apakah penghasilan bruto Anda belum memperoleh kurang dari setahun, maka akan muncul opsi di bawahnya untuk SPT tahunan pribadi formulir 1770S. Yang ini adalah untuk pribadi. Sementara perusahaan ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan seperti dokumen-dokumen NPWP, kemudian ada juga dokumen seperti surat izin usaha atau formulir-formulir lain yang mendukung untuk kegiatan pelaporan SPT pajak, seperti itu, ya. Seperti ini, ya. Ini adalah pajak penghasilan untuk badan atau perusahaan, ya. Ini nanti kita buat, seperti ini, ya. Mulai dari penghasilan, beban-beban biaya yang dikeluarkan perusahaan itu kita tulis, kita cantumkan di sini, ya. Kemudian barang, ya, APP, badan usaha dan lainnya, seperti itu. Jika sudah kita siapkan dokumennya, maka kita akan melakukan checklist untuk penyesuaian dokumen. Apakah dokumen itu sudah terpenuhi untuk dilapor pajak atau masih ada dokumen yang kurang. Sekarang kita akan melakukan checklist untuk lapor pajak, untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk pelaporan pajak pada badan usaha kita. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan NPWP-nya dulu, masih terdaftar, ya. Kemudian ada surat izin usaha. Izin usaha kita sudah ada suratnya, ya. Kita checklist, ya, ada surat izin usaha, lampiran, ya. Kemudian ada surat keterangan terdaftar pada wajib pajak, nanti kita isi, sudah ada. Kemudian ada laporan keuangan perusahaan, di sini sudah ada. Kemudian ada SPT pajak di form 1771, penghasilan untuk badan, sudah ada.